Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Turununi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari BEM UI yang undang Anies, Ganjar, dan Prabowo untuk debat di kampus jika punya nyali ya. Jadi ini penting untuk melihat sosok karakter yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 ya, Anies, Prabowo, dan juga Ganjar. Nah, ini merupakan ya waktu yang pas untuk menguliti ketiga baca pres yang akan berlaga di kontestasi. Nah, memang saat ini yang berada di atas angin tentu saja Anies yang tidak mempunyai beban karena seorang oposisi yang rekam jejaknya kurang lebih masih bisa diterima untuk membawa efek perubahan. Tetapi yang kedua ini yaitu Prabowo dan Ganjar penting untuk dikuliti ya sebagai bagian dari koalisi ataupun bagian dari kekuasaan yang nantinya patut ditenggarai akan melanjutkan segala kebijakan dari pemerintah Presiden Jokowi ya. Ini menarik ya, jika punya nyali, apakah ini juga menjadi hal yang penting ya terkait juga siapa yang akan mengulitinya ya. Jadi harus dipilih sosok dari mahasiswa UI itu yang benar-benar mempunyai ya wawasan untuk berdebat ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya itu harus bisa bisa jelas gitu ya, jelas dan menyelesaikan dan terkait dengan persoalan rakyat saat ini. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI menantang bakal calon presiden mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto melakukan debat di kampus. Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI, karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. Ya, ini bahasanya memang keras gitu ya untuk tokoh yang usianya pasti lebih tua gitu ya. Tapi itulah ya anak muda saat ini yang lebih blak-blakan dan merupakan reaksi dari saat ini demo-demo mereka yang tidak dihiraukan gitu ya untuk demo Undang-Undang Omnibus Law yang sangat menyengsarakan, dan juga yang sebelumnya ya Undang-Undang Kesehatan ya, termasuk juga kenaikan harga BBM yang seperti angin lalu tidak diurungkan sama sekali. Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu, ujar Ketum BEM UI Melki Sadegwang melalui keterangan tertulis Senin. Undangan tersebut disampaikan Melki merespon putusan Mahkamah Konstitusi MK yang merevisi materi Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu. Pasal itu kini memperbolehkan peserta pemilu menggunakan fasilitas pemerintah dan pendidikan untuk kampanye sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Nah, ini juga penting untuk ditanyakan gitu ya. Kalaupun segala pertanyaan pasti akan ada jawaban ya, tetapi apakah jawaban tadi itu bisa benar-benar memberikan kepuasan ya dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga publik ya cenderung akan memilih siapa nantinya. Melki menerangkan tantangan itu dilayangkan lantaran BEM UI tidak mau masa depan bangsa Indonesia digantungkan pada calon pemimpin yang hanya fokus kampanye, pencitraan, dan lip service. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak. Silakan datang ke UI jika benar, jika berani, kata Melki. Melki menjelaskan putusan MK tersebut menimbulkan celah yang mengizinkan mengundang para calon pemimpin ke kampus. Menurutnya hal tersebut harus dimanfaatkan. Sudah saatnya setiap kampus kembali ke marwahnya sebagai tempat pencarian kebenaran guna sebesar-besarnya kemaslahatan bangsa, ujar Melki. Tiap calon pemimpin harus diuji kapasitas dan substansinya di dalam kampus secara serius daripada sekedar jualan pencitraan dan kampanye tak bermutu, katanya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambut tantangan yang dilayangkan BEM UI untuk datang dan dalam acara debat capres di kampus Kuning tersebut. Melalui akun Twitter @AnisBaswedan Senin, Anies membalas salah satu link berita media online yang memberitakan tantangan BEM UI.
Anies menyambut tantangan itu dan bertanya kapan debat akan digelar. Yuk kapan? Tulis Anies ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan tantangan BEM UI ya. Dan sepertinya juga ada pemberitaan BEM lain juga ikut ya. Salah satunya itu BEM UGM yang coba untuk ingin menguliti juga isi pikiran dari baca pres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 ini. Nah, memang pertanyaan-pertanyaan memang harus disusun dan memberikan efek, harus menjawab ya terkait permasalahan rakyat saat ini, gitu ya. Permasalahan rakyat tentang misalnya Prabowo ya, Prabowo ketika sudah menjadi Menteri Pertahanan apa yang sudah berbuat, apakah sudah ada kemajuan, apakah janji yang dulu timbul tenggelam bersama rakyat ya kemudian bergabung dengan kekuasaan, apa yang sudah diperbuat ya, apa sudah ada kemajuan yang bisa didapat, apakah itu hanya lip service mata ya. Kemudian Ganjar bisa ditanya terkait bagaimana perannya saat ini terkait kampanye yang melibatkan ya kepala desa yang harusnya melanggar gitu ya, pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ya. Bagaimana penyelesaian terkait masalah kenapa ya setelah 2 periode ini misalnya Jawa Tengah itu tetap dalam kondisi yang tidak signifikan. Maksudnya rakyat miskin itu juga tidak turun, malah tambah banyak. Kemudian banjir di Semarang ya. Kemudian juga bagaimana penyelesaian masalah wadas yang saat ini masih menggantung ya, meskipun belum tidak ada lagi pemberitaannya, tapi tetap berlangsung terkait waduk wadas yang dalam tanda kutip ditenggarai lebih menguntungkan kepentingan melanggengkan ya keinginan ya para pemilik modal. Yang kemudian yang untuk Anies memang tidak ada beban gitu ya, karena saat ini meskipun juga berkontestasi, rekam jejaknya kurang lebih bisa memberikan ketenangan ya, karena proyek-proyek yang sudah dijalankan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI meskipun ada kekurangan tapi track record-nya kurang lebih baik ya. Tetapi hal yang paling serius permasalahan di negeri ini ya harus ditanyakan untuk dijawab oleh para kontestan ini ya, terkait masalah korupsi misalnya. Nah, tidak ada dalam sejarah sejak reformasi ini presiden yang berhasil ya dengan gemilang untuk menurunkan tingkat korupsi ya. Nah, perlu dijawab ya, apakah langkah untuk menurunkan korupsi dan apakah langkah itu real ya. Nah, kemudian dilihat juga apakah LHKPN ini ya yang sudah dilaporkan benar-benar di luar dari ya perolehan harta yang tidak sah gitu ya. Karena saat ini ketika pejabat menjabat itu kekayaannya justru berkali-kali lipat ya. Berkali-kali lipat, apalagi kalau kita flashback pada era zaman COVID yang lalu ya, jumlah kekayaan para pejabat itu justru berkali-kali lipat dan tidak ada yang melihat ini sebagai potensi korupsi yang harus diperiksa oleh ya lembaga KPK. Nah, ini penting untuk sebagai awalan untuk melihat kapasitas isi kepala tiga baca pres ini ya, apakah masih mempunyai keberanian atau saat ini hanya sebagai lip service mata ya ketika datang suatu lokasi ya dengan mobilisasi entah itu orang-orang relawan ya, apakah itu ya yang saat ini juga harus dikuliti ya, karena pelanggarannya banyak ya, melibatkan aparatur negara untuk kampanye, karena itu tentu saja melanggar pasal ya 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Nah, kemudian pertanyaan krusial lagi adalah bagaimana ya misalnya jika saat ini Prabowo dan Ganjar itu tidak di-endorse oleh presiden, apakah tetap maju ya?
dalam kontestasi Pilpres ya. Karena kalau bertanya ke Anies, ya Anies saat ini mandiri gitu ya. Saat ini mandiri, tinggal bagaimana Anies nanti itu ya, apakah akan terus melanjutkan proyek-proyek yang ya merugikan ataupun tidak urgent ya, misalnya IKN ya, termasuk juga kereta cepat yang saat ini ya nilainya justru merugi gitu ya. Apakah itu akan terus dilanjutkan atau tidak? Nah, terkait juga utang ya, utang saat ini ugal-ugalan ya, apakah itu juga akan penting ya, karena ketika utang ini sama ya, ketika dilanjutkan tentu saja nilainya akan semakin berlipat-lipat, dan yang menanggung pada akhirnya adalah rakyat ya. Bagaimana posisi para kontestan ini terkait utang negara yang semakin membengkak dan bagaimana solusinya, dan itu harus dijawab dengan runut. Siapa yang lebih masuk akal untuk menjawab misalnya, nah itu bisa menjadi nilai tambah. Kita tunggu saja terkait tantangan ya debat dari BEM UI, apakah akan berjalan dengan diikuti oleh ketiganya atau hanya cuma satu, yaitu Anies semata dan yang lainnya mundur ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.